Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rizky Fahriza dengan NIM 401190287 dari kelas Ekonomi Syariah I semester 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan tugas proposal skripsi guna memenuhi tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian. Langsung saja, pada proposal kali ini saya mengambil judul pengaruh jam kerja dan lama usaha terhadap pendapatan pedagang kaki lima di alun-alun Kabupaten Magetan. Dalam rangka menertibkan dan membina para pedagang kaki lima, pemerintah setempat atau pemerintah Kabupaten Magetan menyediakan berbagai sarana seperti alun-alun, pasar, trotoar, dan fasilitas umum lainnya. Salah satunya adalah alun-alun Magetan, merupakan sarana yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, terkhusus pada para pedagang kaki lima, untuk menjual barang dagangannya di area alun-alun yang telah disediakan. Karena letaknya yang strategis dan berada di pusat Kabupaten Magetan. Pedagang kaki lima yang ada di alun-alun Magetan ini menjual berbagai macam dagangan, seperti ada jajanan, ada makanan, mungkin ada pakaian, ada mainan, dan sebagainya. Nah, dari observasi yang saya lakukan terhadap pedagang kaki lima di alun-alun Magetan ini menunjukkan bahwa mayoritas pedagang kaki lima menjalankan usahanya menggunakan modal sendiri tanpa melakukan pembiayaan kepada lembaga keuangan. Namun juga ada sebagian yang mengambil pembiayaan dari lembaga keuangan, namun tidak banyak. Nah, mayoritas di pedagang kaki lima di alun-alun Magetan ini usahanya itu bukan miliknya sendiri, tapi bekerja kepada orang lain. Namun juga ada yang mempunyai usahanya sendiri dan dijalankan sendiri. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah saya uraikan tadi, saya tertarik untuk melihat faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pendapatan pedagang kaki lima di alun-alun Kabupaten Magetan. Adapun faktornya ya ini yang saya ambil jam kerja dan lama usaha. Maka saya menuangkan dalam judul yang akan menuangkan dalam skripsi yang berjudul pengaruh jam kerja dan lama usaha terhadap pendapatan pedagang kaki lima di alun-alun Kabupaten Magetan. Rumusan masalah yang saya ambil, yang pertama, apakah jam kerja berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima di alun-alun Kabupaten Magetan? Yang kedua, apakah lama usaha berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima di alun-alun Kabupaten Magetan? Dan yang ketiga, apakah jam kerja dan lama usaha berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan pedagang kaki lima di alun-alun Kabupaten Magetan? Selanjutnya, tujuan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan, yang pertama, kita dapat mengetahui pengaruh jam kerja terhadap tingkat pendapatan pedagang kaki lima di alun-alun Kabupaten Magetan. Yang kedua, pengaruh lama usaha terhadap tingkat pendapatan pedagang kaki lima di alun-alun Kabupaten Magetan. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh jam kerja dan lama usaha terhadap tingkat pendapatan pedagang kaki lima di alun-alun Kabupaten Magetan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan jam kerja dan lama usaha serta pengaruhnya terhadap pendapatan pedagang kaki lima di
di alun-alun Kabupaten Magetan. Yang kedua, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang menggunakan objek penelitian yang sama. Yang ketiga, sebagai bahan referensi pengetahuan mahasiswa, khususnya IAIN Ponorogo, khususnya lagi bagi mahasiswa ekonomi syariah tentang jam kerja dan lama usaha, serta pengaruhnya terhadap pendapatan pedagang kaki lima di alun-alun Kabupaten Magetan. Yang keempat, memberikan motivasi dan saran kepada para pedagang kaki lima di alun-alun Kabupaten Magetan dalam mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan pendapatan yang diperoleh. Dan yang terakhir, dapat dijadikan acuan dalam menentukan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan, baik itu bagi pedagang pada khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Penelitian ini saya menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen penelitian. Yang pertama, saya menggunakan kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Responden di sini yang dimaksud adalah para pedagang kaki lima di alun-alun Kabupaten Magetan. Kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang dinilai efektif dalam mengukur variabel yang menggunakan responden dalam jumlah besar dan tersebar di beberapa wilayah atau tempat. Kenapa kuesioner merupakan metode yang efektif? Karena kita mungkin hanya menyediakan selembaran pertanyaan, lalu nanti responden akan menjawabnya. Nah, dari jawaban-jawaban tadi kita dapat mengumpulkan data dari apa yang kita cari dari para pedagang kaki lima tadi. Selanjutnya, saya menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti serta untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Jadi, tujuan wawancara ini gunanya untuk mengetahui lebih dalam apa yang kita butuhkan, informasi yang kita butuhkan dari para pedagang kaki lima di alun-alun Kabupaten Magetan. Mungkin dari wawancara ini kita dapat memperoleh data yang lebih mungkin lebih privasi atau mungkin lebih spesifik seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.